Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita sejalan yang benar. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan ceramah dengan judul keutamaan menahan amarah. Pendengar yang dirahmatin Allah, hendaklah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya sesuai kemampuan kita dan menjauhi semua larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam ini mewajibkan kita untuk berakhlak dengan akhlak terpuji dan melarang kita berakhlak dengan akhlak buruk dan tercela. Di antara akhlak tercela yang harus kita hindari adalah perilaku melampiaskan amarah tanpa kendali. Suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW mendatangi beliau SAW dan meminta nasihat ringkas tentang sesuatu yang bermanfaat baginya dalam urusan agama. Rasulullah SAW menasihatinya agar tidak marah. Beliau SAW mengulanginya sampai 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, ta'zala qola miroda farodata ta'zoblah. Janganlah kamu marahi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar muslimin rahimakumullah, perhatikanlah nasihat ringkas Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat beliau SAW yang memintanya. Sahabat ini meminta nasihat ringkas agar mudah dihafal dan selanjutnya mudah diamalkan. Jika nasihat itu banyak, dia khawatir tidak bisa mengingatnya dengan baik, sehingga juga tidak bisa mengamalkan dengan baik. Jawaban Rasulullah SAW diulang-ulang ini menunjukkan bahwa marah merupakan sumber keburukan. Sebaliknya, menahan amarah adalah pangkal berbagai kebaikan, dan ini bisa saksikan dalam banyak fakta kehidupan kita saat ini atau kehidupan orang-orang sebelum kita. Mengingat besarnya dampak buruk dari marah ini, maka tidaklah mengherankan kalau Rasulullah SAW mengulang-ulang nasihat tersebut. Sementara di lain waktu, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menahan amarah dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Pendengar yang dirahmati Allah, dari amarah yang tidak terkendali sering bermunculan berbagai perilaku yang diharamkan syariat. Misalnya mencela, menuduh orang dengan sesuatu yang tidak benar, melakukan perbuatan keji dan mungkar, mengucapkan sumpah yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan ajaran Islam, dan berbagai perbuatan buruk lainnya, termasuk sering berdampak pada keutuhan rumah tangga, dan hampir bisa dipastikan pelampiasan amarah yang tidak terkendali akan menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha menahan amarah kita. Jadikanlah sabda Rasulullah SAW di atas sebagai pedoman, dan hendaklah kita menjadikan perilaku Rasulullah SAW sebagai tauladan. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumallahu yarzuqanna lama hasanatu uswatullahi rasuli fi lakum kana lakot kasirollaha wa zakaro akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam masalah marah ini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah karena dipicu urusan pribadi beliau SAW, namun beliau SAW akan sangat marah kalau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilanggar, dan ketika marah beliau SAW tidak pernah memukul ataupun menendang kecuali dalam peperangan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah membantu beliau SAW bertahun-tahun menceritakan, lima sa'iqola la'imtu manisina si'ma au si'mina sabha khaddamatuhu laqad Rasulullahi a'ansu qola wa kazzaba fa'al ta hala taroktu lisai'in wala wa kazza fa'alta lima do'ah. Anas radhiyallahu mengatakan, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah membantu Rasulullah SAW selama 7 atau 9 tahun. Selama ini saya tidak pernah mengetahui beliau SAW mengatakan, kenapa kamu lakukan ini dan itu untuk sesuatu yang telah saya lakukan. Sedangkan terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, beliau SAW tidak pernah mengatakan, tidakkah engkau lakukan ini dan itu. Subhanallah, alangkah indah akhlak Rasulullah SAW yang sangat menghargai orang yang dipandang rendah sekalipun. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau radhiyallahu anha menjawab, Kul an kuluhuhu kana. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya, beliau sallallahu alaihi wasallam ridho dengan segala yang diridhoi Al-Quran, dan beliau sallallahu alaihi wasallam marah dengan sebab kemarahannya. Namun kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dilanjutkan dengan sesuatu yang diharamkan. Perhatikan bagaimana sakit dan amarahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan seseorang yang mengatakan bahwa pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perang Hunain bukan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar murka beliau sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai tanda amarah beliau sallallahu alaihi wasallam terlihat di wajah beliau subhanahu wa ta'ala salam. Namun beliau subhanahu wa ta'ala salam hanya mengatakan, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam pernah disakiti dengan perkataan yang lebih menyakitkan dari ini, namun beliau alaihissalam bersabar. Pendengar muslimin rahimakumullah, dan Rasulullah SAW jika melihat ataupun mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau SAW tidak pernah tinggal diam. Suatu saat Rasulullah SAW memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha dan melihat ada setir yang bergambar makhluk hidup. Melihat kemungkinan itu, rona wajah Rasulullah SAW ketika berubah dan bersabda, Suwarohaddihi yusorotunal ladina kiyamati yauma azaban nasi asada min in. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar-gambar ini. Hadis riwayat Bukhari.
Contoh lain tentang kemampuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi emosi, yaitu ketika beliau alaihi wasallam dikabarkan tentang seorang imam yang memperpanjang sholatnya sehingga memberatkan makmum yang ada di belakangnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan memerintahkan agar memperpendek sholatnya. Itulah beberapa contoh gambaran kemarahan Rasulullah SAW, penyebabnya serta perilaku beliau SAW marah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga bisa menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik bagi diri kita sendiri. Maka dari itu seyoganya kita mengamalkan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengendalikan sifat buruk ini, antara lain tidak marah kecuali karena Allah, menjauhi kemarahan dalam urusan duniawi, menahan amarah dan meredamkan jika terjadi, bertawaduk kepada Allah ketika marah, diam ketika marah, mengubah posisi tubuh saat sedang marah, memohonkan ampunan, memaafkan dan bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan tentang menahan amarah. Kekurangan dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk sang pembaca, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.